Beribadah haji menunaikan rukun Islam kelima bagi yang mampu tak serta-merta merupakan perwujudan niat ibadah dan berserah diri pada Sang Holik sebagaimana tuntunan agama Islam. Tapi bagi sebagian jamaah beribadah haji juga menjadi momen berburu hal ihwal duniawi, baik berupa oleh-oleh. Bahkan di sela beribadah haji, ada 1 atau 2 jamaah yang tak bisa menahan diri untuk memborong perhiasan di tanah para nabi tersebut. Salah satunya sosialita asal Makassar Mira Hayati, pengusaha skincare yang namanya sempat viral karena memamerkan koleksi emas dan perhiasan lainnya ini kembali bikin geger jagat maya setelah ia mengunggah kegiatannya saat mendatangi sebuah toko emas di Arab Saudi. Melalui akun TikToknya @mirahayati91, ia membagikan saat memborong perhiasan emas yang ditaksir menghabiskan uang sebesar 366 juta rupiah. Alhamdulillah, hari ini kita beli emas lagi, Masya Allah. Nih beli kalung, beli gelang. Nih beli, belum tahu, kayaknya 300 juta lebih deh. Ini gelangnya berat banget, ini 220 gram. 230 gram lebih. Nah, ini kalung juga banyak, Alhamdulillah. Nah, pokoknya di Mekah, di Jeddah borong emas. Jadi kita buka berliannya. Oh, jangan ini. Kita buka. Keras, guys. Ini dia tuh berat, berisi. Kita pakai aja emasnya. Sakit tonji kalau emas. Ini berat banget guys, 230 gram lebih karena dia tuh berisi nih, kita ganti dengan gelang emas. Pas. Alhamdulillah. Dapat. Dengan gaya khas pakaiannya yang selalu ngejreng, Mira tampak begitu percaya diri menjajal setiap perhiasan yang ia sukai. Ia juga langsung memamerkannya ke warganet, seraya membetot perhatian warga maya karena ulah pamernya. Alhamdulillah, koleksi baru lagi, Masya Allah, kita beli di Jeddah. Ini yang punya toko. Ini totalnya 91.500. Berarti kalau dirupiahkan ini, kalau dirupiahkan ini kali 4.000 rupiah, totalnya 366 juta. Ini dia kalungnya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, dibayar cash, tunai. Ini dia juga masih ada lagi buat kita berburu lagi. Ini dia uang 400 juta, kalau di real mah segini banyak. Alhamdulillah. Ini unik karena dia pinggirnya emas batang. Emas batang. Masya Allah, alhamdulillah rezeki. Masya Allah, ini dia model kalungnya ketika dipakai. Cantik banget. Cantik kan? Masya Allah. Kasih rezeki sama Allah. Di Makassar, Mira Hayati rupanya tak sendirian pamer perhiasan emas di sela ibadah haji. Seorang jamaah wanita asal Makassar lainnya bernama Suwarnati Daengkanang juga kepergok juruwarta saat baru saja turun dari pesawat dengan penampilan super jreng. Selain mengenakan hijab warna kuning emas, anting mengkilap, dan kalung emas yang menjuntai, rupanya dengan bangga wanita jemaah haji kloter pertama ini baru saja membeli emas di Tanah Suci yang harganya jauh lebih mahal dari Indonesia. Suwarnati mengaku menghabiskan 100 juta untuk membeli 100 gram emas di sana. Kepada juru warta, ia pun menunjukkan jemari yang sudah dilingkari cincin dan gelang emas. Tak ketinggalan, kalung yang menjuntai bertahtakan emas pun jadi sorotan. Sana berapa gram kita beli nih? Ada 100 gram. Seharga berapa itu? Pokoknya per gramnya saya juta 200. Saya enggak ini totalkan. Oh, enggak total. Satu-satu kan? Dalam 1,5
satu di orang Arab 200, iya. Oh, lebih mahal di sana tuh. Ya, entah sebuah kebanggaan bisa membeli emas di tanah Arab atau sudah terbiasa pamer. Yang jelas pro kontra pun membuncah di kalangan warganet. Ada yang menilai tak pantas ibadah dibarengi perilaku jor-joran membeli perhiasan. Ada pula yang merespon tingkah dua jamaah haji ini memang sudah terbiasa karena punya kecukupan materi. Lantas bagaimana reaksi para selebriti atas laku pamer dua jamaah haji ini? Ya menurut gue sih sah-sah aja sih, ya pokoknya kan berarti kan dia kan, itu lagi pergi haji dia ya, berarti kan dia kan pergi haji jika mampu dan beli emas 1 kilo jika mampu, ya berarti kan dia masuk dalam golongan orang-orang yang mampu beli emas 1 kilo waktu pergi haji gitu, dan buat oleh-oleh pula. Tapi yang jadi pertanyaan gue sekarang ini sebenarnya oleh-olehnya tuh buat dia pribadi dipakai atau buat dia bagi-bagiin ke tetangga atau ke saudara. Kalau bener gitu mah enak banget tuh tetangganya. Gue juga mau jadi tetangganya. Ya sebenarnya ini gokil banget sih, soalnya ya secara kan kita kalau misalkan naik haji niat kita kan untuk ibadah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba pulang bawa 1 kilo emas gram, parah sih. Soalnya apa ya, kesannya jadi negatif buat orang-orang yang baca berita kayak gini gitu. Selama gua ini gitu ya, biasanya tuh kalau oleh-oleh haji itu berarti kan apa, niat banget gitu kan. Biasanya kalau misalkan orang kan dia anti mainstream, berarti kan biasanya orang tuh kalau misalkan oleh-oleh haji itu kan sejadah, korma, air jam-jam gitu. Nah kalau dia enggak, beda dari yang lain, emas dibagi-bagiin gitu kan. Kalau misalkan gua pergi haji atau umroh gitu ya, dari sana lah gitu, dari Arab, dari Mekah gitu, kayaknya udah bawain tetangga gua sejadah satu-satu atau misalkan korma gitu ya, terus apa air jam-jam sebotol-sebotol aja gitu, kayaknya udah bahagia banget lah gitu. Udah ya ciri khasnya oleh-oleh haji ya itu gitu. Tapi kalau misalkan emas ya mungkin bisa jadi emas sono kan beda ya, emas ini kan emas Dubai warna kuning apa gimana gitu. Nggak pernah denger gitu ya, tapi kalaupun denger adalah ada yang ngasih emas pun nggak sampai 1 kilo gitu belinya gitu, paling juga misalkan kayak liontin berapa gram gitu. Ini kalau misalkan 1 kilo gitu, waduh, itu dipakai sendiri buat dia 1 kilo gitu, misalkan berupa kalung dipakai sendiri gitu, nggak berarti tuh ya lehernya ya. Oh mungkin dia udah biasa kali pakai emas yang gede-gede gitu kali ya. Ya sih, salut aja sih. Kaulah beli tas emas lagi, harganya mencapai 553 juta. Sementara tingkah dua jamaah bikin melongo warganet karena di sela ibadah bisa berburu perhiasan. Wah, di Majalengka, Jawa Barat justru dihebohkan dengan fenomena kesurupan ratusan karyawan di sebuah pabrik. Dari video yang beredar, momen horor tersebut
kabarnya terjadi terhadap wanita yang tiba-tiba duduk sambil mengurai rambut lalu menangis sambil meminta sesuatu. Dari teriakannya ia meminta kepala. Lantas apa yang dimaksud minta kepala? Teriakan itu tampak begitu menyeramkan apalagi terjadi jelang siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis lalu. Celakanya ada sekitar 100 orang justru kesurupan di sela bekerja di pabrik tersebut. Pihak kepolisian Polres Majalengka bahkan sampai kewalahan untuk memberi pertolongan dengan bantuan juru kunci. Situasi horor baru terkendali pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari kejadian mistis tersebut mencuatkan pertanyaan, ada apa di balik peristiwa kesurupan massal tersebut? Lantas apa makna permintaan dari teriakan aneh tersebut? Apa kata pakar metafisika? Bagaimana pula respon selebriti ketika mengetahui kejadian yang membuat geger jagat maya ini? Kalau kesurupan, kakak percaya nggak sih ada orang kesurupan gitu? Aku nggak pernah sih kesurupan, cuman aku suka lihat kesurupan itu. Tapi aku Sampai sejujurnya massal gitu, sampai 100 orang di pernah pabrik. lihat sih beritanya, cuman itu sebenarnya ada dari segi mistis, spiritual, ada penjelasannya, ada juga penjelasan scientifically-nya. Kalau aku sendiri, aku karena nggak pernah ngalami juga dan nggak pernah ngedalamin, jadi aku nggak bisa komentar apa-apa sih karena nggak tahu. Cuman aku tahu ada berita itu. Ya, entah karena alasan bangunan yang angker atau ada syarat tertentu yang belum ditunaikan. Yang jelas di dunia gaib memang sulit diterka. Tapi fenomena kesurupan massal itu seolah menyeratkan adanya gangguan makhluk astral. Lantas bagaimana pakar menerawang jenis makhluk astral? Dan bagaimana cara mengendalikannya agar tak berimbas pada penghuninya? Ada misalnya satu yang kerasukan atau dua yang kerasukan, terus yang lain kerasukan. Katanya suges. Bisa jadi orang itu ketika tersuges, mungkin yang tadinya 10 orang bisa jadi 50 orang, gitu. Tapi apapun itu, yang tersuges kan sebagian bagian lain kan gitu. Iya. Tapi tetap ada yang kerasukan beneran di situ. Biasanya kalau suges itu karena imannya tipis atau memang dia ada masalah di rumah atau Biasanya ada masalah di rumah, kemudian terlalu bengong, kemudian mungkin beban hidupnya sampai ke bawah tempat kerja dan sebagainya. Ya, ngaruh sekali. iman. Jadi begitu. Jadi ya nggak heran juga ketika ada kerasukan massal kan nggak cuma di kayak gini ya. Aku nggak tahu ya karena aku nggak pernah sih, aku nggak pernah. Cuman kalau misalnya ada dunia mistis, dunia yang tidak kasat mata dan bisa berpengaruh sama kita, itu aku percaya karena bener-bener memang terjadi.